Ya, jadi ketika ada saudara kita, kerabat kita yang murtad, keluar dari agama, ya. Ini pertama, sebelum saya menjawab, saya ingin menyampaikan dulu bahwasannya kita ini perlu memperkuat keimanan dan tauhid kita. Dan kita juga perlu memperkuat, membentengi keimanan dan tauhid saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, agar mereka ketika menghadapi masalah dalam hidup tidak mudah untuk menjual dunia atau menjual akhirat dengan dunia, gitu ya. Menjual agama jangan, gitu ya. Maka penting keimanan tauhid itu penting. Kalau keimanan kuat, tauhid kuat, insya Allah kita punya masalah apapun, insya Allah kita tetap istiqomah. Tapi kalau sudah iman lemah, ditambah lagi lemah ekonomi, ditambah lagi tadi lemah kejiwaannya, karena senangnya kepada lawan jenis, akhirnya dia mau menukar akhirat dengan dunia. Ya, jadi ini PR ya, sama-sama untuk membentengi tauhid keimanan kita, keluarga, kerabat, saudara, kaum muslimin pada umumnya. Kalau sudah terjadi demikian, maka kewajiban bagi kita juga untuk mengingatkan. Dan ketika kita mengingatkan juga tidak cukup hanya sebenarnya dengan lisan saja, tapi kita juga perlu tahu penyebabnya kira-kira apa. Kalau penyebabnya karena masalah materi, maka perlu dicarikan solusinya. Supaya bagaimana? Supaya orang tersebut tetap ekonominya baik misalnya ya, sehingga insya Allah tidak akan terpengaruh. Kalau misalnya karena masalah jodoh, kita ingatkan bahwasanya insya Allah Allah akan memberikan jodohnya dengan orang-orang yang soleh, yang baik gitu ya. Kalau kitanya istiqomah insya Allah. Dan seandainya pun belum datang jodoh, tidak berarti kalau belum datang jodoh berarti hidup akan sengsara, hidup akan celaka dan lain sebagainya. Tapi kecelakaan itu kalau kita tidak istiqomah. Walhasil kita upayakan mengajak dia untuk kembali ke jalan yang benar, yang kita yakini gitu ya. Kalau tetap tidak juga, maka sikap kita tergantung di sini. Kita tidak bisa jawab pertanyaan ini dengan jawaban yang satu jawaban, artinya boleh atau tidak boleh, tergantung situasi dan kondisinya. Kalau dengan kita tidak datang bisa mendatangkan kemaslahatan, artinya orang yang tersebut jadi sadarnya, oh si fulan tidak datang, berarti dia mungkin marah ya atas sikap saya ini. Ya Allah, saya kembali sekarang bertaubat misalnya. Perbuatan itu menimbulkan hal yang positif, maka hendaklah jangan datang gitu ya. Tapi kalau dengan tidak datang juga tidak punya pengaruh sama sekali, dan bahkan dengan datang tadi barangkali adanya niat kitanya pendekatan lagi supaya dia bisa nantinya menyadari kekeliruannya, maka tidak mengapa datang pada saat acara. Yang penting bukan pada saat ritual-ritualnya gitu ya, bukan ritual-ritualnya. Jadi mungkin saja misalnya kita tidak hadir pada saat itunya, tapi besoknya persis kita datang, misalnya maaf kemarin saya tidak datang misalnya, tapi mau menunjukkan kita menjalin silaturahimnya tadi dalam rangka untuk mengajak dia kembali kepada kebenaran. Jadi itu mungkin saya belum bisa menjawab dengan jawaban satu jawaban, tapi lihat situasi dan kondisinya mana yang lebih maslahat dan mana yang terhindar dari mudarat. Ya, silahkan.